Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dan Nama saya Fania Dominik Lambanua. Kami dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara, mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yanti Herawati Purnama. di sini kami ingin mempresentasikan mengenai manajemen strategik dari perusahaan Tifa Fashion. Berikut ada nama perusahaan, alamat, jenis usaha, dan email perusahaan, atau yang disebut dengan profil perusahaan. PT Tifa Fashion adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Seiring dengan perkembangan di mana orang memiliki fashion yang berbeda, maka perusahaan kami berinisiatif memunculkan fashion yang terupdate dan juga unik, dan menawarkan pada keunggulan produk dari segi kualitas barang sehingga menambah nilai pelanggan. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan fashion yang mempunyai kualitas yang unggul dan mempunyai daya saing yang kuat. Misi perusahaan: 1. Menawarkan dan menjualkan produk fashion yang berkualitas. 2. Menawarkan dan menjualkan produk fashion yang selalu update terhadap tren yang ada. 3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap konsumen. Tujuan jangka panjang perusahaan dari PT Tifa Fashion. Tujuannya menjadi perusahaan fashion yang dijual tersebut dapat diterima dan digunakan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan jangka pendek PT Tifa Fashion mendapat penghasilan kurang lebih minimal 3 juta sampai 5 juta, mempunyai minimal 4 karyawan yang terdiri dari 1 bagian administrasi, 1 bagian keuangan, 1 desain dan sosial media, dan 1 pengamat atau pemerhati fashion. Penilaian makro dari PT Tifa Fashion. PT Tifa Fashion mempertimbangkan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dalam faktor-faktor politik, PT Tifa Fashion memberikan gaji kepada karyawan berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Dalam faktor-faktor ekonomi, PT Tifa Fashion melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, pajak, indeks saham, harga obligasi yang memungkinkan akan berpengaruh terhadap perusahaan dan biaya yang akan dikeluarkan atau nominal yang akan ditentukan sebagai harga jual produk. Dalam faktor-faktor sosial budaya, PT Tifa Fashion memperhitungkan rentan usia karyawan yang akan direkrut, memperhatikan pendapatan yang didapat, supaya sesuai dengan kerja yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Dalam faktor-faktor teknologi, PT Tifa Fashion menggunakan sistem online juga baik menawarkan produk. Dalam faktor-faktor lingkungan, PT Tifa Fashion memperhatikan limbah yang dihasilkan dengan membuat tempat pembuangan limbah perusahaan. Dalam faktor-faktor hukum, PT Tifa Fashion memperhatikan persaingan, perlindungan hukum, limbah perusahaan, perdagangan, dan lingkungan itu sendiri sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Penilaian mikro. PT Tifa Fashion mempertimbangkan faktor-faktor pemasok, pelanggan, dan pesaing. Dalam faktor-faktor pemasok, PT Tifa Fashion mengambil bahan baku yang berasal dari distributor yang berkualitas. Dalam faktor-faktor pelanggan, PT Tifa Fashion mengklasifikasikan produk-produk berdasarkan tingkat harga pasar supaya konsumen bisa memilih dan membeli produk dari harga yang mana, serta PT Tifa Fashion memperhatikan kualitas dan pelayanan konsumen. Dalam faktor-faktor pesaing, PT Tifa Fashion melakukan promosi-promosi baik berupa potongan harga, buy one get one, maupun voucher hadiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fania. Penilaian RBV. PT Tifa Fashion melakukan penerapan penjualan produk atau jasa yang mempunyai berkualitas,
selalu menawarkan dan menjual produk yang selalu update terhadap tren yang ada, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Next slide. Penilaian internal value chain. PT Tifa Fashion menerapkan penilaian internal value chain dengan membeli bahan baku dari distributor langsung supaya bahan baku yang didapatkan bisa berkualitas. Kegiatan produksi bahan baku dilakukan dalam jarak yang dekat supaya tidak adanya biaya yang mahal untuk proses kegiatan pembuatan bahan baku menjadi bahan jadi, memasarkan produk ke konsumen dengan harga yang murah dengan selalu menjaga mutu, selalu mengutamakan pelayanan dan kenyamanan konsumen, dan selalu variasi atau kustomisasi produk dan berbagai macam promosi. Next slide. Grand strategi perusahaan. PT Tifa Fashion menerapkan grand strategi perusahaan dengan berkonsentrasi dengan memilih produk andalan serta mempertahankan mutu dan pelayanan, mengembangkan pasar, mengembangkan produk, dan membuat inovasi-inovasi. Next slide. Strategi tingkat unit. Dalam PT Tifa Fashion, strategi tingkat unit yang diterapkan adalah strategi korporasi. PT Tifa Fashion menerapkan strategi tersebut karena dapat menentukan arah untuk jenis-jenis pesaing mana yang akan siap dihadapi oleh divisi bisnis dan sumber-sumber daya yang tersedia untuk menghadapi persaingan dengan lawan-lawan tersebut. Dan proses perencanaan perusahaan kami lakukan berdasarkan strategi itu adalah perusahaan menseleksi setiap komponen-komponennya supaya perusahaan bisa menghasilkan sumber-sumber daya manusia superior, keuangan dan sumber-sumber daya teknologi serta rancangan selektif dari struktur dan proses organisasi, dan upaya melakukan sinergi antar berbagai bisnis perusahaan. Next slide. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Yang pertama itu ada penjual brand fashion Muslim Present Day secara grosir dan retail dengan harga yang baik dan kualitas yang terjamin. Yang kedua ada mempunyai kualitas yang dapat bersaing dengan brand lain dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, Tifa Fashion mempunyai sendiri sehingga bisa menekan biaya produksi sekaligus mempermudah dalam pengontrolan kualitas produk. Yang keempat, Tifa Fashion juga menjalankan bisnis online sehingga dapat memperluas jaringan. Next slide. Yang kedua ada weakness kelemahan, yaitu satu, iklan dan promosi belum secara rutin dilakukan. Dua, konveksi yang ada masih memakai peralatan dan mesin yang masih semi tradisional. Tiga, banyaknya pesaing. Next slide. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di global sehingga menjadi kapital target pasar yang meluas. Yang kedua, muslimah yang memakai hijab terus bertambah sehingga target pasar semakin luas. Yang ketiga, lokasi toko Tifa Fashion yang strategis. Yang keempat, penggunaan kostum muslim terus semakin tinggi sehingga mengakibatkan peluang di peningkatan produktivitas serta diversifikasi produk. Next slide. Ada threat atau ancaman. Yang pertama, adanya pesaing yang menjual produk serupa dengan harga terjangkau. Dua, cara pembayaran pelanggan yang menggunakan sistem kredit dan berisiko kredit macet. Next slide. Kesimpulan. Fashion merupakan salah satu di bidang perusahaan yang memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan usaha lainnya. Karena fashion sampai kapanpun tetap menjadi kebutuhan banyak orang, sehingga peluang usaha ini tetap menjadi pilihan banyak orang. Maka berdasarkan hal tersebut, kami mendirikan perusahaan di bidang fashion. Perusahaan kami bernama PT Tifa Fashion. PT Tifa Fashion adalah sebuah perusahaan fashion di bidang baju dan hijab yang salah satunya sangat mengedepankan dan memperhatikan penawaran dan penjualan produk yang berkualitas, penawaran dan penjualan produk yang selalu update terhadap tren, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Dan secara keseluruhannya, kami sudah mengupayakan berjalannya perusahaan berdasarkan profil, visi dan misi perusahaan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, penilaian makro dan mikro, penilaian RBV, penilaian internal value chain, grand strategi, strategi tingkat unit, dan analisis SWOT perusahaan secara baik dan optimal. Next slide. Saran. PT Tifa Fashion harus tetap mengupayakan berjalannya perusahaan berdasarkan profil, visi dan misi perusahaan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, penilaian makro dan mikro, penilaian RBV, penilaian internal value chain, grand strategi tingkat unit, dan analisis SWOT perusahaan secara baik dan optimal terhadap apapun situasi dan kondisinya. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, maupun cara kita berbicara. Terima kasih.